into our materials today. Let me introduce ourselves first. My name is Hasriana Wulandari. I'm Najwa Yugrapa. So for today's material, we are going to deliver about giving suggestion and advice. So for the first presenting is me. Sorry. So what is giving suggestion and advice? So giving suggestion and advice means telling someone what they can or should to solve a problem, improve the situation, or make a good decision. So simpelnya suggestion itu kita tuh offering idea atau memberikan opsi ketika misal temen kita tuh curhat gitu, kayak aku tuh lagi capek kuliah, aku tuh lagi ada masalah ini itu. Nah kalau suggestion itu kita memberikan saran tapi ada beberapa opsi gitu. Misal kita aku lagi capek kuliah, kita bisa memberikan opsi dengan you should rest, kamu harus istirahat, atau kamu harus healing, atau kamu harus membeli apa yang kamu suka, something like that. Nah tetapi untuk advice ini bersifat lebih kuat karena untuk advice ini tuh tidak ada tidak ada pilihan gitu, tapi kita tuh langsung memberikan what is best for them. Misal aku lagi capek kuliah, nah kita tuh langsung kayak memberikan nasihat dengan kamu harus istirahat, nah gitu. Itu gak ada pilihannya gitu kalau untuk advice. Nah, so what's the difference between them? First, giving suggestion is offering ideas. Giving advice is telling someone what is the best for them. And for the function is to help, untuk menolong. Guide itu untuk mengarahkan. Lalu support itu untuk support itu mendukung. Dan solve problems itu untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya kalian sampaikan oleh Najwa. So before we move to giving suggestions, giving advice, and we should know first about modality. Did you guys know about modality? Have you ever heard about that? Modality, pernah dengar nggak? Modality itu apa? Belum ya? Jadi modality itu kayak untuk mengekspresikan suatu kemungkinan gitu. Yang pertama itu possibility, terus permission, izin, to express the rules, obligation, keharusan, sama ini apa namanya ya advice lah bisa masuk. Nah contoh dari modality ini ada, pasti kalian tahu sih kan ada can, could kan, could itu yang ini lebih formalnya lah, lebih sopannya. Terus ada may itu boleh nggak, lebih sopan. Terus ada might, ada have to, terus should dulu deh yang paling sering dipakai kalau buat di internet sekarang kan yang nggak sering maksa should, terus have to, dan segini dulu aja. Terus kita beralih ke giving suggestion. Kan di sini disebutkan giving suggestion ada contohnya you should dari titik-titik, misalnya kayak I'm so tired today, you should take a race gitu. Kamu harus istirahat. Terus you can ini kan menggambarkan sebuah possibility sih, ini ability ya. Di sini juga modality bisa tentang ability, kemampuan. Can itu berarti kemampuan, bisa apa enggaknya. Terus why don't you, kenapa kamu nggak ini gitu. Itu bisa giving suggestion. Terus how about, gimana kalau, atau enggak maybe you could, nanti kamu bisa think it's a good idea tuh. Kan tadi udah disebutin juga kalau misalnya suggestion tuh lebih ke memberikan banyak opsi ya dibandingkan yang advice gitu kan. Terus kita beralih ke giving advice. Kan giving advice ini kan you would better. Kamu kayaknya lebih baik kalau misalnya ini. Berarti itu cukup satu opsi aja kan. Jadi ya bersifat cukup maksa mungkin bisa. Terus I think you should, kayak aku pikir kamu sebaiknya melakukan ini. If I were you, I would. Kalau aku jadi kamu, aku bakalan. Nah ini it's important tuh, ini penting untuk merespon. Terus kalau ini buat contoh dari cara kita untuk merespon suggestion atau advice itu ada beberapa. That's a good idea, itu ide yang bagus. Terus juga bisa pakai thanks, I'll try it. Terus misalnya kita masih ragu nih, I'm not sure about that. Terus selanjutnya kalau misalnya kita mau nolak, I don't think that will work, but thanks gitu. At least kita masih sopan ya, masih mencoba. Terima kasih. Selanjutnya kita ke contoh di situasi nyata gitu. Nah yang pertama itu ada study problem, jadi permasalahan ketika belajar. Nah first, I always forget my homework. Kayak aku tuh selalu melupain PR aku gitu, kerjaan rumah aku. Nah lalu B answer, you should write your homework in a planner. Jadi kamu tuh harus menulis pekerjaan rumah kamu tuh di
semacam bagian rencana, mungkin jadi terencana gitu. List to do. List to do. Nah, situasi yang kedua itu ada feeling nervous before presenting. Nah, di situasi pertama di itu ada bilang I'm nervous about my presentation. Aku itu apa ya? Gugup gitu mau melakukan presentasi karena kan pasti takut ditanya ya atau apa-apa. Nah, terus B itu menjawab, why don't you practice in front of a mirror? Kenapa kamu gak praktekin dulu aja gitu depan kaca? Jadi kita tuh bisa lebih pede gitu kalau depan kaca karena apa ya? Gak lihat orang gitu ya kalau depan kaca. And the third situation itu ada about health problem. A itu kayak mengeluhkan I feel tired every morning. Lalu B itu, nah ini udah termasuk ke advice. You'd better sleep earlier. Jadi kalau kamu capek setiap pagi itu, kamu itu harus tidur lebih pagi gitu atau tidur lebih pagi, tidur lebih awal. Gitu. Yes. Harap teman-teman bisa mengerti ya tadi meskipun singkat padat dan jelas. So we have we have flashcard here, and you guys bakalan pilih salah satu di antara ini ya. Nanti terus kalian bikin suggestion atau advice-nya. Ini pokoknya isinya permasalahan semua. Jadi nanti kita kasih kalian satu-satu, terus kalian sebutin, terus kasih saran dari kalian tuh apa. Kalau kesusahan, boleh ya? Bertanya di tanggal apa? Kalau nggak tahu bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kita pilih salah satu. Bukan. Oh. Ini mah disebutin aja nggak apa-apa. Bukan mah nanti ada lagi. Tapi rumahnya beda. Coba. Coba mikir dulu aja mau jawabnya apa kira-kira kalau permasalahan itu. Hah? Gak apa-apa Indonesia gitu. Iya nggak apa-apa. Kamu juga nggak apa-apa. Ini nanti dikat. Apa coba itu tulisannya apa? Aku gampang bisa, tapi I'm nervous to speak English. Tahu nggak sarannya jadinya gimana dari permasalahan gitu? Pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Harus pede, terus kayak enjoy. Kalau misalnya emang udah menguasai materi mah pasti diri pun juga bisa pede gitu. You should betul. Iya, berarti pakainya you should sebaiknya. Berarti you should apa tadi? Percaya diri ya, percaya diri, confident. Berarti you should confident. Terus if you have know the material, ya. If you know the material, if you know the material, You don't have to worry. you don't have to worry about it. Oh, nulis tadi. Oh, cuman. Tulis. Aku belum pulpen tapi biasanya nggak apa-apa dia dulu. Kamu lupa? Ayo, pulpen satu ya? Di situ ada. Kok bisa lah? Di situ. Ini jadi. Oh, masuk itu. Masih anak sekolahan. Kenapa masih anak sekolah? Boleh menulis gitu ya? Punya pulpen gitu. Banyak. Males. Oke. Terus aku gimana lagi nih? You should. Tapi apa tadi? Percaya diri. Confident. You should confident. Know juga nih, know the material, Know the material. master of juga kalau begitu. terlalu berat. Know the material bisa kayak mengetahui materinya. Know the material. Iya, know apa ya? Bahasanya gimana? Ya, you should be confident ya. Bisa nggak pakai and then? And then Atau nggak usah? lalu Kalau and then, misalnya and then. ini mau ngomong kayak gimana maksudnya konteksnya? Yang tadi, yang kamu harus percaya diri terus kalau udah ngasih materi mah pasti bisa. Oh, ini pakai N aja. And if you know the material. Ntar. And if You know if you know the material, you don't have to worry. Jangan khawatir. You don't have to worry. Dia baca aku mah. Oh, you should wake up earlier. 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 Dari SMA Sebutnya aja permasalahannya ini dan saran dari aku ini.
permasalahannya and never to speak English. Terus buat sarannya, you should confident and then you know the potential you don't have to worry. Nah, oke. Oh, mana lagi? Bener. Berarti memakai should ya? Iya, memakai should. Nah, terus siapa? Alin dulu, apa Cica dulu? Aku dulu. Oke. Ini permasalahannya kita suka terlambat ke sekolah. Baca bahasa Inggris ya? I am always late for school. Saran dari aku, you should wake up earlier. Meskipun susah ya bangun pagi-pagi itu. Iya. Sekarang udah Alin. Santai. Gimana? Ini gitu, my room is very messy. Saran dari akunya, you should need to be clean more. Oke, bisa. Berarti you should pakai sama ya, sama should. Sama should ya. Berarti tidak bersifat memaksa ya? Iya. Oke. Kalau bersifat memaksa itu harus berat ya masalahnya gitu. Benar-benar. That's all for games ya. Ini kalau hasil. Find advice that will relate with your life now. Jadi ini tuh lebih ke apa ya? Kalian tuh harus menemukan nasihat yang relate gitu dengan kehidupan kalian sekarang. Misal kalau aku tuh apa ya suka menunda-nunda waktu. Nah jadi advice-nya teh yang tadi kamu mungkin harus mempunyai list to do. Ya gitulah. Itu kalian boleh searching. Bebas. Berarti kalian bikin permasalahannya sama sarannya kayak yang tadi. Cuma sekarang kayak tentang kehidupan yang sekarang lagi kalian hadapi. Lagi stres. Nanti dibacain misal masalahnya apa, advice-nya apa? Iya. Inggris ya. Gak apa tentang sekolah, tentang kehidupan sehari-hari. Apa itu? Permasalahan kan apa? Saran. Dan sarannya. Dia permasalahan sih, ini nasihat sih, lebih ke nasihat. Iya. Nasihatnya. Boleh lah saran nasihat. Bebas. Your mind in Itu kepanjangan kayak gitu. Dari pendek. Atau enggak jangan jago semuanya. Iya. Itu Benar, bisa. Relate dengan kita. setuju. Itu lebih banyak aku kerja. Siapa lagi? Dulu. Ini mana Ali datang? Sampai. Permasalahannya, I often come late to school. I should sleep early Oh iya. and Setuju. prepare my things the night before. Setuju. Ada lagu Adalah kita yang satu waktu. Aku juga. Ya, enggak. Permasalahan yang dihadapi saya saat ini adalah menerima banyak tugas dari kampus yang berbeda bersamaan. Apa sih? Bahasa Inggris apa nih? The problem is that I am stressed because I am receiving a lot of Assignment. assignment from the university with the deadline at on. Terus saran dari saya, aku harus bisa mengerjakan yang sulit terlebih dahulu. You should take the difficult on first. Oh iya. Benar, yang sesuatu lebih dahulu tuh emang pasti dan meskipun kita lebih memilih tapi Lebih milih yang mulai dulu. Tapi nggak apa-apa, biar lebih apa ya, bebannya nggak terlalu berat lah kalau berat kayak bisa saja. oke. Yeah, so thank you guys for joining our class. Our class about giving suggestion and advice. So you guys get new insight from this material. It's
especially about mobility karena itu sangat penting gitu. Pasti juga kan pernah belajar bahasa Inggris ya teman-teman, pernah dengar juga gitu, alhamdulillah ya gitu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu asing, nggak terlalu asing gitu dengan kata-kata tersebut. Yeah, that's all for us. Sorry for any Mistakes. any mistakes. Yeah, I hope you guys enjoy the material and what we have listened today. And yeah, thank you so much. Akhirnya tugas yang beban ini beres. Masih aku rekam. Ya, ini adalah anak-anak Six Tas dan SMK Mitra Batik tersebut. Yeay. Ini anak-anak yang pulang sekolah, guys. Pulang sekolah, degem-degem pulang sekolah. Iya. Oke. Mau anak-anak pulang sekolah.